Oke teman-teman, kembali lagi ke pengalaman saya menjadi sales kanvas elektronik ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bagaimana cara menawarkan produk masuk ke dalam toko si calon konsumen kita ya. Nah, ada trik-triknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba nih, wah saya mau jadi sales daripada di rumah nganggur, ya itu bagus gitu. Pertama, tes mental. Yang kedua, ngisi waktu. Yang ketiga, ya buat tabungan ya, buat investasi, belajar dan terus belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Itu prinsip saya. Oke, kita lanjut ke topik ya. Gimana sih cara masuk nawarin ke toko-toko elektronik? Misalkan kita kan sekarang ini zamannya TV digital ya, TV analog sudah dimatikan oleh pemerintah. Nah, kita tawarin tuh produk TV 32 in, 24 in, 43 inch ya, dan 51 tuh biasanya. Nah, di Intan Jaya dan di Metro itu punya kesamaan. Kalau elektronik itu tanpa DP, ya bagus ya. Jadi setiap orang yang minat cicil itu tanpa DP. Nah, kita pertama-tama ngelihat tokonya itu rame apa enggak. Kalau misalkan barangnya cuman sedikit-sedikit, terus renggang, banyak kosongnya, itu kemungkinan nggak di ACC. Ada juga misalkan barang yang itu ada yang kosong. Contohnya rokok dan beras. Nah, kenapa rokok dan beras? Karena rokok itu walaupun sedikit tapi banyak orang yang minat belinya sangat tinggi. Contoh misalkan Jarum Super ya, terus di Samsu, rokok-rokok Marlboro gitu. Nah, untuk beras juga nih. Kenapa beras? Karena indikator beras itu untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi memang harus dilihat dua faktor itu. Nah, kita masukin deh misalnya gini. Permisi, assalamualaikum Kang. Kalau dari Sunda, Mas Joko lah, misalkan dari Jawa, atau Bang dari Medan ya. Saya mau nawarin TV nih. Gitu. Kan ada program pemerintah tuh, TV digital yang sudah bagus, yang nggak pakai semut. Oh, misalkan jawabnya, mohon maaf Mas, saya udah punya. Oh, boleh untuk barang yang lain. Siapa tahu mesin cuci, kulkas gitu. Nah, kalau misalkan deal atau ada respon-respon, oh boleh deh coba lihat katalognya. Nah, kita buka tuh, santai aja, pelan-pelan kita buka katalognya, mereka pilih yang mana, warna apa. Kalau sudah deal, sepakat harganya, baru kita isi formulir di kertas yang sudah disediakan oleh kantor. Jangan lupa tanda tangan, fotokopi KTP, petanya juga harus diisi ya. Nah, kalau gimana kalau nolak? Ya kalau nolak ya kita harus berbesar hati. Ya mungkin kita kasih kartu nama atau tempel di toko tersebut. Nah, tapi tantangannya gini nih, kalau untuk stiker, banyak stiker yang sudah banyak ditempel oleh senior-senior atau rekan-rekan teman-teman dari sales lain. Nah, itu gimana ya, kita jangan jahat lah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi harus kita tempel di space yang lain, misalkan tempel di kulkas atau di etalase. Nah, uniknya ada juga warung atau toko yang nggak mau ditempel. Setelah kita tempel tuh biasanya besok bersih lagi tuh, dibersihin. Ada kayak gitu, seperti warteg ya, warteg yang banyak dimiliki oleh kayak warteg Bahari, Barokah, seperti itu. Itu biasanya bersih tuh, mereka nggak mau tempel-tempel. Nah, itu nawarin kalau misalkan ditolak ya, jadi nggak mesti kita harus keluar atau cabut langsung. Kita kasih kartu nama. Mereka akan hubungi kita pada saat mereka butuh barang yang kita tawarkan. Ingat ya, kalau elektronik itu tanpa DP, kalau handphone pakai DP. Nah, bagi teman-teman yang kurang jelas atau mau konsultasi sama saya, bisa
tulis di kolom komentar bagaimana sih Bang pengalaman menjadi sales door to door gitu ya. Sedikit banyak 2 tahun saya pengalaman lah, mungkin dicuekin calon konsumen, dimarahin pada saat mereka lagi sibuk, atau ditipu juga bisa. Misalkan mereka gini, ditipunya tuh istilahnya gini, pada saat saya disuruh datang ternyata tokonya bukan punya dia tapi milik saudara. Dengan berbelit-belit mereka bilang yaudah nanti kita ke toko ini ya. Ternyata demi mau aplikasi pengajuan mereka bisa berbohong seperti itu gitu. Nah itu terus cara masuk untuk ke konsumen tuh biasanya kalau pecel lele atau warung-warung yang buka malam tuh kita bisa masuk tuh pada saat jam 5 jam 6 sore, pada saat mereka lagi siapin peralatan untuk buka toko gitu. Misalkan Kang Asep, saya punya penawaran nih, mau TV gitu, TV Samsung atau TV LG atau TV Aqua, berapa cicilannya gitu. Murah kok, cuma 16.000 per hari. Berapa hari itu? 90 hari. Nah kita hitungin, kalau misalkan udah setuju, KTP-nya kita foto. Nah di leasing atau kantor elektronik itu sekarang semakin memudahkan sales tanpa harus datang ke kantor. Jadi aplikasi penulisan pemesanan barang bisa difoto dan dikirim ke WhatsApp kantor gitu. Ya, jadi teman-teman yang mau kerja sampingan, freelance, menjadi seorang sales kan pas uji nyali gitu ya, jangan takut kalau waktunya itu sempit. Banyak yang kantor-kantor elektronik atau leasing itu bersedia ngasih kemudahan bagi salesnya untuk kirim aplikasi, jadi nggak perlu ke kantor ya. Bagusnya lagi nih, beberapa kantor elektronik menyediakan honor bagi salesman pemula yang belum berpengalaman. Syaratnya foto di depan toko dan pada saat menawar ya. Terus nanti briefing pada saat hari tertentu, misalnya hari Senin atau hari Jumat, untuk product knowledge. Bagaimana cara menghandling konsumen, kemudian mengetahui seluk-beluk tentang barang yang kita jual ya. Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe di berbagi pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik di PGT kalau nggak salah. Ini channel saya akan bedah lagi bagaimana cara menjadi sales, pembagian komisinya, kemudian tantangannya di video-video saya berikutnya ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Salam sukses selalu. Terima kasih.